Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy. Hari ini kami ada Pak Wijayanto. Apa kabar Pak Wijayanto? Kabar baik, Pak John. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh perkenalkan diri, mulai lahir di mana, pendidikan di mana, dan bisa sampai ke commercial attaché, bagaimana gitu perjalanan hidup. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Wijayanto, atas perdagangan di KBRI Washington DC. Kami mulai bertugas di KBRI sejak bulan September tahun 2019. Kami asal dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Kediri, dan kami juga menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, kemudian Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia. Kami mendapatkan amanah untuk menjadi atase perdagangan, merupakan bagian dari penugasan pemerintah, dan sebelumnya juga kami sempat bertugas sebagai kepala ITPC di Chicago. Oke, jadi apa bedanya antara pelayanan perdagangan attaché sama ITPC dan juga KJRI bagian ekonomi? Ya, kami dapat jelaskan untuk peran dan fungsi kami sebagai atas perdagangan di sini adalah dalam rangka untuk membantu Bapak Duta Besar dalam mengembangkan pasar dan promosi produk ekspor, dan juga memberikan pelayanan informasi pasar yang itu terkait dengan komoditas, kemudian juga memberikan informasi kepada pelaku usaha di Indonesia, dan kami juga bertugas melakukan diplomasi perdagangan dalam rangka untuk mempertahankan atau meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas kita, serta meminimalisir hambatan perdagangan kita ke Amerika Serikat. Dan untuk tugas ITPC pada prinsipnya juga kurang lebih sama, hanya penekanannya untuk ITPC lebih ke aspek promosi. Artinya membantu untuk mempromosikan produk-produk ekspor, khususnya kalau kita berbicara di Amerika Serikat. ITPC banyak sekali mengikuti berbagai macam kegiatan promosi perdagangan, baik melalui pameran, door-to-door marketing, atau pendekatan pemasaran lainnya. Dan selain itu juga ITPC membantu juga dalam rangka bagaimana advokasi kepada para pelaku usaha kita agar mampu meningkatkan akses pasar ke Amerika Serikat. Terkait dengan fungsi di KJRI, di mana ada juga konsul ekonomi, barangkali akan lebih tepat kalau nanti diberi penjelasan lebih lanjut dari pihak KJRI. Dan di KBRI sendiri juga ada fungsi ekonomi. Pada prinsipnya kami bersinergi dalam rangka untuk membantu pengembangan diplomasi ekspor kita ke Amerika Serikat khususnya, dan juga di sini kami juga saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan akses pasar kita maupun mengurangi hambatan perdagangan. Demikian kurang lebih Pak John. Oke, jadi seandainya ada seorang diaspora Indonesia yang ingin berbisnis atau import produk Indonesia ke Amerika, untuk perdagangan attaché, apa yang bisa dibantu? Ya, terkait itu kami memang membantu para pelaku ekspor kita melalui bisnis matchmaking, atau kami memberikan pelayanan informasi data terkait importir atau mitra bisnis potensial di Amerika Serikat, di mana kami juga menerima inquiries atau permintaan produk barang dari Indonesia, di mana kami kemudian juga menindaklanjuti hal ini dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan di Jakarta, di mana membantu untuk
mengkoneksikan ya para pelaku yang tepat dengan produk yang sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Nah, disinilah memang kami menjadi jembatan dari pelaku usaha di tanah air dengan mitranya di Amerika Serikat. Sekarang, produk apa yang banyak diimport dari Indonesia ke Amerika? Ya, untuk produk ekspor andalan kita ke Amerika Serikat saat ini tercatat memang yang utama adalah produk tekstil, kemudian diikuti dengan produk karet, lalu alas kaki, produk elektronika, produk perikanan atau seafood, dan beberapa produk lainnya termasuk kopi dan banyak lainnya yang juga menjadi produk andalan kita. Dan ini kami lihat pertumbuhannya juga cukup baik berdasarkan data ekspor terakhir di triwulan pertama tahun 2020 kita tetap masih mengalami peningkatan ekspor sekitar 6% lebih ya. Dan ini masih menjadi suatu harapan yang baik meskipun di tengah kondisi pandemi COVID saat ini. Namun tetap kita harus waspada dan berupaya terus untuk memonitor kinerja ekspor kita ke Amerika Serikat. Oke, menurut Pak Wijayanto, produk apa yang potensialnya besar yang belum diimport ke Amerika sekarang? Pada dasarnya hampir sebagian besar produk potensial yang sudah kita produksi itu ada yang sudah masuk ke Amerika dan tinggal sekarang bagaimana kita meningkatkan lagi dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Karena memang pasar Amerika ini adalah pasar yang very huge ya, besar dan membutuhkan juga tingkat kualitas yang atau standar yang baik. Di sisi yang lain juga kontinuitas. Ini juga diperlukan konsistensi sehingga para pelaku eksportir atau calon-calon eksportir untuk pasar Amerika ini memang diharapkan dapat mempersiapkan produknya dengan baik dan juga memang menghadapi kompetisi baik dari negara-negara lainnya tetangga kita misalnya di ASEAN juga kita juga melihat bahwa kita masih mempunyai harapan besar untuk meningkatkan produk ekspor. Salah satu contoh yang kami lihat perkembangan ekspor yang cukup baik antara lain misalnya kita berbicara adalah produk elektronik. Kita mengalami lonjakan yang cukup baik untuk ekspornya, kemudian juga produk furniture. Di sisi yang lain kita juga punya travel goods ya, produk travel goods ini misalnya tas-tas yang untuk traveling ini juga cukup baik ekspor kita ke Amerika. Terus produk perhiasan, selain itu ada produk mainan anak, dan juga ada produk chemicals. Dan ini juga peningkatannya juga baik. Selain itu ada yang lain adalah produk wig atau bulu mata. Ini juga salah satu yang potensial untuk terus kita kembangkan. Kami bekerja sama juga dengan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional untuk memberikan semacam coaching klinik kepada calon-calon pelaku eksportir kita dan kami membantu juga dalam kaitan dengan informasi pasar dan hal-hal yang terkait dengan aspek teknis, regulasi maupun standar. Tantangan apa yang sekarang Indonesia hadapi untuk import produk ke Amerika? Ya, untuk tantangan memang seperti tadi kami sebutkan, Amerika adalah pasar yang menginginkan produk yang dengan standar yang baik dan juga dalam jumlah yang secara volume itu seringkali juga besar dengan kontinuitas juga harus konsisten. Disinilah memang tantangan dari para pelaku usaha kita dalam menghadapi tingkat persaingan yang cukup ketat. Di samping itu juga tentunya di sisi yang lain adalah bagaimana kita menghadapi berbagai macam potensi dari hambatan perdagangan. Antara lain barangkali kalau kita lihat sekarang Amerika sangat concern terhadap
defisit perdagangan mereka dengan azas yang mereka sebut eh, apa, free, fair, and reciprocal. Disinilah pemerintah di bawah administrasi Presiden Trump ini berharap bahwa mereka dapat mengurangi defisit dengan negara-negara mitra dagangnya. Nah, kita di sini juga menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sehingga bagaimanapun misalnya kalau kita menghadapi tuduhan seperti anti dumping maupun countervailing duties terhadap produk-produk ekspor kita, kita berusaha untuk menghadapi ini dengan baik dan bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk bagaimana kita mengadres ini melalui jalur-jalur legal yang ada. Dan memang tugas kami adalah salah satunya untuk mendukung atau membantu hal tersebut. Boleh Pak Wijayanto membagi sejarah dari perdagangan atashe? Sebenarnya kalau bicara sejarah atas perdagangan sudah cukup lama keberadaannya, dan kalau dilihat memang dulu sempat ada penggabungan Kementerian Perdagangan, kemudian digabung dengan Kementerian Perindustrian, makanya ada atase perdagangan dan perindustrian, lalu kemudian kembali lagi berdiri sendiri. Jadi secara umum memang sejarahnya sudah cukup panjang, Pak John, untuk keberadaan atase ini. Oke, pesan apa yang ingin diberi ke pemirsa Kabari, terutama yang ingin berbisnis dengan Indonesia? Ya, kami berpesan kepada para pelaku diaspora, khususnya yang berminat untuk mengembangkan bisnisnya dengan bermitra dengan para pelaku eksportir kita di tanah air. Kami bisa mendukung dan membantu dalam hal kaitan dengan informasi para pelaku eksportirnya, kemudian produk maupun regulasi, dan memang perlunya membuka komunikasi yang lebih baik ke depan dengan baik itu dari sisi pemerintah, kemudian asosiasi di tanah air, dan juga para pelaku usahanya langsung. Yang ini kami juga sedang berupaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama tersebut, sehingga diaspora ini karena memiliki tentunya keuntungan dan keunggulan dalam hal pengalaman tinggal dan juga mengetahui secara persis bagaimana kondisi di wilayah setempat dan potensi bisnis apa yang bisa dikembangkan. Diharapkan nanti informasi-informasi tersebut menjadi sebuah peluang yang baik atau informasi yang baik bagi para pelaku eksportir kita untuk mengetahui lebih dalam dan lebih mendetail bagaimana potensi produk tersebut, sehingga kalau kita perhatikan ada beberapa diaspora kita yang sudah cukup berhasil untuk mengembangkan berbagai produk kita di wilayah Amerika Serikat ini, antara lain di sektor produk makanan minuman ataupun furniture yang kami lihat juga perkembangannya cukup baik akhir-akhir ini. Terima kasih Pak Wijayanto untuk membagikan informasi, dan untuk pemirsa Kabari, sekian dulu saya John Uy, dan sampai kita berjumpa lagi. Ya, terima kasih Pak John.